Baik, kembali lagi dalam debat publik pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Tual. Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk semua kita yang sedang mengikuti debat publik di saat ini. Hadirin pemirsa dan pendengar, bahkan keempat pasangan calon, kita tiba pada segmen ketiga, yaitu penajaman visi dan misi. Polanya masih sama seperti yang tadi, akan dipanggilkan pasangan calon. Masing-masing akan memilih pertanyaannya, kemudian akan dibacakan moderator, dan waktu untuk menjawab dari masing-masing pasangan calon hanya 2 menit. Baik, terlebih dahulu saya panggilkan paslon nomor urut 3, disilakan ke podium. Paslon 3 disilakan ke podium. Disilakan untuk memilih pertanyaannya. 24. Ya, masih tersegel Bapak Ibu sekalian. Subtema kualitas layanan publik. Mohon disimak pertanyaannya. Sebagai wujud nyata komitmen pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas agar dapat perlakukan sama halnya dengan semua warga masyarakat tanpa melihat keterbatasan dan kekurangan mereka, maka dikeluarkan PP nomor 60 tahun 2020 dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas yang harus diperlakukan sama dan sejajar dengan warga masyarakat lain dalam semua aktivitas kehidupan, baik dalam hak menempuh pendidikan, hak memperoleh pekerjaan, bahkan sampai pada segala fasilitas umum yang harus dipersiapkan untuk mempermudah semua aktivitas mereka sehari-hari. Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih sebagai wali kota, program konkret apa saja yang akan Anda lakukan untuk menjalankan tuntutan dan amanat undang-undang serta peraturan pemerintah agar dapat memfasilitasi semua kebutuhan dari penyandang disabilitas dalam hak menerima pendidikan, hak mendapat pekerjaan, dan penyediaan fasilitas umum? Jawaban bapak-bapak dimulai 2 menit, dimulai ketika berbicara. Disilahkan. Kami akan bersepakat ketika nanti kami terpilih, maka kami akan buat satu pelatihan yang khusus bagi penyandang cacat yang stabilitas tadi, dengan cara bagaimana kita harus membina mereka agar mereka mandiri. Dengan kartu sakti itulah akan menjawab semua tantangan-tantangan yang kami akan lakukan. Masih ada waktu, disilahkan. Baik, pelaksanaan pemerintahan yang inklusif adalah berdasarkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia di malamnya juga terkandung disabilitas atau difabel. Pelaksanaan apa langkah konkret yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita harus melakukan pendataan berapa jumlah disabilitas di Kota Tual, di mana mereka tinggal. Jangan sampai kita siapkan sekolah SMU, mereka nggak ada. Kita siapkan SD, mereka tidak ada. Jadi pendataan dulu. Yang kedua adalah mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan peraturan wali kota, berkaitan dengan penanganan turunan dari Perpres maupun peraturan pemerintah terkait dengan penanganan difabel. Sehingga fungsi kontrol dari pelaksanaan pembangunan, khususnya monitoring dan evaluasi, tercapai. Bukan saja pengadaan, tetapi bagaimana ukuran sumber daya manusia disabilitas ini harus benar-benar tercipta. Mereka harus diciptakan bukan hanya soal sektor pendidikan, juga diciptakan lapangan kerja. Itulah yang disebut dengan maren, adil dan merata bagi semua tanpa ada perbedaan baik secara fisik, non fisik, pembangunan, pulau-pulau, darat dan tual. Sehingga basic dasarnya adalah data harus diselesaikan baru dilaksanakan oleh instruksi atau kebijakan. Terima kasih. Masih ada waktu, masih ada waktunya. Terima kasih. Boleh disilakan. Terima kasih. Sudah cukup atau mau ditambahkan Pak Wali? Ada yang mau ditambahkan? Masih ada waktu? Sudah cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kita, ya, waktunya berputar. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Disilakan kembali ke tempat.
Selanjutnya dipersilakan paslon nomor urut 4. Disilakan pilih pertanyaannya, Pak. Nomor 23. Nomor 23. Masih tersegel rapi, mohon izin. Subtema pertanyaan nomor 23 adalah pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Mohon disimak baik-baik. Pengembangan pariwisata tanpa perencanaan yang matang dan berkelanjutan dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam, kerusakan lingkungan, serta degradasi budaya lokal. Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih nanti, program konkret apa yang akan dijalankan dalam mengembangkan pariwisata dengan konsep menjaga kelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya lokal? Jawaban Bapak dan Ibu 2 menit dimulai dari sekarang. Disilakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan tata kelola di bidang pariwisata, kita mengetahui ada 2 konsep besar dalam pengelolaan itu adalah tentang daya dukung dan daya tampung. Di situ kita melihat bahwa konservasi menjadi isu strategis di mana pemberdayaan atau tata kelola di bidang ekonomi itu, di bidang lingkungan hidup itu menjadi poin strategis yang sangat penting, sehingga tata kelola itu kita manfaatkan dengan benar dengan membuka ruang-ruang yang menjadi lebih baik buat buat ekosistemnya ke depan. Nah, itu yang menjadi tantangan pertama kita, di mana kita mengetahui bahwa daerah kita berbasis pada kepulauan, di mana isu-isu tentang kepulauan itu ada 3. Kita tahu tentang ketahanan air, pangan, dan energi itu menjadi isu yang sangat sentral. Sehingga daya tampung tadi menjadi ciri khas utama kita dalam pengembangan proses pembangunan ke depan. Kita harus memperhatikan ruang-ruang terbuka hijau, ruang-ruang konservasi, sehingga itu menjadi bagian atau batasan-batasan yang kita harus lebih hati-hati atau aware dalam konteks pengembangan maupun pengembangannya. Nah, terkait dengan pariwisata yang kita padukan di sini adalah jasa lingkungan. Yang kita pakai adalah yang kita padankan dengan kearifan lokal, sehingga kearifan lokal sini yang terjadi biasanya adalah budaya sasi. Budaya sasi ini kita pakai sebagai kearifan lokal atau local wisdom itu dalam konteks pengembangan atau tata kelola pemberdayaan sumber daya alam yang kita maksud. Silakan. Masih ada waktu, boleh ditambahkan? Dalam mengembangkan potensi pariwisata itu dibutuhkan adalah 5A. Accommodation, accessibility, activities, amenities, and attractive. Jadi 5 komponen tadi yang mendukung pariwisata Kota Tual termasuk. Jadi ini merupakan salah satu ujian dan harus menjadi tantangan untuk Kota Tual. Baik, terima kasih, waktunya selesai. Boleh disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya dipersilakan paslon nomor 1. Paslon 1 disilakan ke podium. Silakan dipilih pertanyaannya, Pak. Ya, karena kita nomor 1 jadi kita ambil nomor 1. Nomor 1. Baik, masih disegel Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Subtema pertanyaan nomor 1 adalah pengembangan infrastruktur. Mohon disimak baik-baik pertanyaannya. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah sarana dan prasarana transportasi. Baik itu transportasi darat, laut, dan udara. Konektivitas transportasi harus dirancang sebaik mungkin agar dapat menjangkau seluruh wilayah pemerintahan Kota Tual dan kota-kota penyuplai agar perpindahan manusia dan barang dapat berjalan lancar, serta perputaran roda perekonomian tidak ada hambatan. Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih, apa program Anda untuk menjaga konektivitas Kota Tual dengan kota-kota penyuplai di Indonesia agar perekonomian Kota Tual dapat meningkat? Waktu Bapak-Bapak 2 menit dimulai dari sekarang, disilahkan. Baik, terima kasih. Kami langsung saja terkait dengan konektivitas, maka memang hal yang penting kami lakukan
melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk segera membangun pelabuhan penyeberangan feri di pulau-pulau, Pulau Kur, Langgiar, maupun Tam, dan termasuk adalah Mangur. Yang kedua adalah kita bangun menyangkut dengan transportasi infrastruktur jalan yang ada di pulau yang bisa menghubungkan antara benua dengan benua yang ada di Pulau Kur, begitu juga di Tam adalah pekerjaan jalan yang belum selesai, supaya bisa menghubungkan Ngurhir dengan Hoitom yang ada di situ, begitu juga adalah di wilayah Kota Tual. Termasuk juga kita rencanakan ke depan harus ada membantu dalam bentuk subsidi kepada penyeberangan feri yang sekarang mungkin waktunya baru 1 minggu 3 kali, maka kita bisa tingkatkan menjadi 4 kali tanpa 1 kali dan disubsidi oleh pemerintah daerah untuk bisa berikan konektivitas kepada wilayah-wilayah terjauh di pulau-pulau, yaitu Tayandu Tam, begitu juga ada Pulau Kur. Masih ada waktu, disilakan, masih bisa ditambahkan. Ya, mendorong aksesibilitas melalui tol laut. Mendorong aksesibilitas dan transportasi melalui tol laut, kemudian memberikan subsidi kepada pihak perhubungan dalam rangka menambah akses tol, menambah trayek mulai dari Surabaya sampai ke Ambon dan kemudian ke Tual. Masih ada waktu, Pak? Pulau-pulau. Masih bisa ditambahkan, waktunya masih tersisa 30 detik. Saya kira itu cukup. Baik, kita tunggu sampai selesai waktunya. Masih ada waktu. Oke. Baik, terima kasih. Paslon 1 boleh kembali ke tempat. Selanjutnya Paslon 2 disilahkan ke podium. Boleh dipilih Pak pertanyaannya? Mana ya? Tadi 19, sekarang 20 deh. 20. Oke. Pak masih tersegal rapi. Subtemanya adalah tata kelola pemerintahan. Mohon disimak baik-baik pertanyaannya. Semua pejabat pemerintah setelah dilantik diharuskan untuk menandatangani fakta integritas sebagai wujud nyata komitmen dan pertanggungjawaban mereka terhadap negara dan warga masyarakat untuk tidak melakukan gratifikasi ketika menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lain, yang menjadi gugus depan dan bertemu langsung dengan warga masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan adalah anak buah Anda dengan multi karakter yang kecenderungannya adalah melanggar fakta integritas yang telah ditandatangani. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dan evaluasi dari pimpinan secara berkala dan berkelanjutan terhadap kinerja seluruh pegawai yang Anda pimpin. Pertanyaannya, jika Anda terpilih nanti menjadi wali kota Tual, bagaimana cara Anda meminimalisir, mengurangi, bahkan menghilangkan kebiasaan gratifikasi pada bawahan Anda? Waktu Bapak 2 menit, disilahkan. Terima kasih. Jadi korupsi kemudian gratifikasi itu terjadi karena kurang adanya pengawasan. Setiap pejabat yang ingin menduduki jabatan maka sebelumnya harus diambil sumpah, kemudian juga menandatangani apa yang dikatakan tadi bahwa fakta integritas. Namun kemudian ini tidak ditindaklanjuti dan adanya pengawasan daripada pimpinan. Oleh karenanya ke depan bagaimana caranya untuk meminimalisir sehingga tidak terjadi korupsi dan gratifikasi, maka yang pertama akan saya lakukan adalah pengawasan. Saya ini mantan Kapolres. Oleh karenanya terkait dengan pengawasan ini akan saya perkuat yang namanya inspektorat. Dengan demikian inspektorat tidak hanya kita perkuat tapi juga kita akan memberikan tambahan fasilitas berupa dana sehingga mereka mampu untuk melakukan pengawasan-pengawasan terhadap setiap jalannya pemerintahan tadi. Oleh karenanya ke depan langkah yang paling saya lakukan adalah membentuk tim
yang intinya adalah untuk mengatasi atau menanggulangi yang namanya korupsi, kemudian kolusi, nepotisme, termasuk juga gratifikasi tadi. Jadi inti daripada apa yang saya sampaikan adalah di bidang pengawasan. Kalau seorang pimpinan melakukan pengawasan melekat kepada anggotanya, saya yakin dan percaya bahwa meminimalisir kesempatan yang bersangkutan untuk melakukan tindakan-tindakan penyalahgunaan kewenangan tadi. Oleh karenanya sekali lagi saya sampaikan bahwa pengawasan itu merupakan satu hal yang paling utama selain memberikan pembinaan kepada anggota kita sehingga mereka tidak melakukan apa yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Waktu selesai, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk. Hadirin pemirsa dan para pendengar, mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk keempat pasangan calon kita dan juga semua kita yang masih tetap semangat mengikuti debat publik pertama di saat ini.